Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyama lil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib yang dirahmati Allah. Kita garis bawahi kultum zuhur kita ini dengan judul Puasa Khalilullah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pertama tentu ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan tahun ini sebagai pertanda bahwa permohonan dan doa yang sudah kita ucapkan semenjak bulan Rajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan menjelang masuknya Ramadan, kita sudah meminta kepada Allah supaya waballighna Ramadan, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, seorang ulama dari tabi'in yang bernama Mu'alla bin Fadl memberikan informasi kepada kita bahwa kalau dilihat dari tradisi ulama di masa lampau, kata beliau, justru doa menjelang masuk Ramadan itu bukan dimulai dari bulan Rajab. Kata beliau begini, kanu yad'unallaha sittata ashhurin ayyuballighahum syahra ramadana. Para ulama di masa lampau, kata Mu'alla bin Fadl, mereka sudah berdoa kepada Allah itu semenjak sittata ashhurin, 6 bulan menjelang masuknya bulan Ramadan. Mintanya itu adalah ayyuballighahum syahra Ramadan, supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Summa yad'unallaha ta'ala. Selesai nanti mereka beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan, maka mereka lanjutkan doanya itu sittata ashhurin, selama 6 bulan berikutnya, ayyataqabbalahu minhum, supaya ibadah yang sudah mereka kerjakan selama sebulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau begitu, kata Mu'alla bin Fadl memberikan informasi kepada kita, para ulama di masa lampau itu supaya bisa berharap masuk bertemu dengan bulan Ramadan, itu sudah dimulai doanya semenjak dari Rabiul Awal, karena 6 bulan sebelumnya. Lalu kemudian setelah bulan Ramadan, mulai dari Syawal sampai Rabiul Awal berikutnya, mereka kemudian tetap berdoa kepada Allah yang isinya adalah ayyataqabbalahu minhum, agar ibadah yang sudah mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, oleh karena itu, karena kesempatan itu sudah Allah berikan kepada kita, tentu selayaknya itu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspeknya. Supaya rahmat Allah diberikan kepada kita, keridaan Allah itu nanti kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu tokoh yang diceritakan di dalam Al-Quran sebagai hamba yang betul-betul serius dalam beribadah sehingga memperoleh kasih sayang dari Allah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah informasikan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah jadikan Ibrahim itu sebagai orang yang dikasihinya dengan gelar Khalilullah. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka Al-Quran memberikan informasi yang cukup banyak kepada kita mengapa Nabi Ibrahim itu diberikan gelar Khalilullah, sebagai kekasih Allah yang diberikan kasih dan sayang oleh Allah kepadanya di dunia maupun di akhirat. Salah satunya disebutkan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-37, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang telah menepati janji-janjinya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ibrahim telah melunasi janji-janjinya itu adalah seluruh syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim
yang terdapat di dalam suhuf Ibrahim itu waffa, dia tunaikan semuanya. Seluruh perintah dilaksanakan secara baik, seluruh larangan dia hentikan secara maksimal. Itulah sebabnya kemudian maka dia disebut sebagai Khalilullah. Ayat yang lain juga memberikan informasi secara lebih rinci kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124 umpamanya. Allah menyebutkan wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah olehmu ketika Ibrahim itu diuji dengan beberapa kalimat fa'atammahunna, maka dia sempurnakan seluruh kalimat-kalimat yang diberikan kepadanya melalui suhuf Ibrahim itu. Bapak dan Ibu, salah satu yang menarik dari apa yang disempurnakan oleh Nabi Ibrahim itu diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengutip riwayat dari Ibnu Abbas. Salah satu bentuk kesempurnaan Nabi Ibrahim itu menjalankan syariat adalah, kata Ibnu Abbas, Ibrahim itu diuji dengan syariat bersuci, yaitu mensucikan anggota tubuhnya bagian kepala 5 hal, serta mensucikan bagian badannya yang lain dalam 5 bentuk pula. Yang dibersihkan, ujian bersuci untuk Nabi Ibrahim di bagian kepala itu adalah bersiwak, menggosok gigi, berkumur-kumur, membersihkan hidung, membersihkan rambut, serta membersihkan jenggot. Sedangkan ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk syariat bersuci pada bahagian anggota tubuhnya adalah dengan cara memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, berkhitan, mencabut bulu ketiak, serta membersuci dari buang air kecil dan buang air besar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari seluruh penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa salah satu sebab mengapa Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah adalah Nabi Ibrahim itu menunaikan syariat kepadanya, yang disyariatkan Allah kepadanya, tidak hanya pada aspek yang wajib, bahkan hal-hal yang terlihat sederhana seperti bersuci, bersiwak, membersihkan hidung, dan yang lain-lain itu kan terlihat sangat sederhana. Tetapi itu semua ditunaikan oleh Nabi Ibrahim fa'atammahunna, secara sempurna. Nah, oleh karena itu, apa makna yang bisa kita ambil bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa pada hari ini, agar puasa yang kita kerjakan itu menjadi nilai Khalilullah? Pertama, maka jangan anggap remeh ibadah-ibadah yang mungkin terlihat kecil atau masuk dalam kategori sunnah dalam beribadah. Maka puasa Khalilullah adalah puasa yang mereka akan melaksanakan sahur meskipun mereka akan bisa berpuasa tanpa melaksanakan sahur, karena bersahur adalah bahagian dari syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Maka orang puasa Khalilullah berarti dia tidak memilah antara ini yang wajib maupun ibadah sunnah, karena itulah contoh dari Ibrahim alaihissalam. Puasa Khalilullah adalah puasa yang juga syariat menyegerakan berbuka serta mentakhirkan sahur adalah apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tazalun nasi bi khairin ma ajjalul fitra hasan hasawatin min ma'in. Maka senantiasa seseorang selalu berada di dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka, serta dalam riwayat yang lain disebutkan mentakhirkan sahur. Meskipun kelihatannya sederhana dan sepele, tapi sesungguhnya karena itu syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'atammahunna, maka orang yang berpuasa ingin memperoleh Khalilullah, dia sempurnakan semua syariat itu. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam bulan Ramadan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa malaikat Jibril itu selalu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam di dalam bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, maka kemudian Nabi dibacakan Al-Quran oleh malaikat Jibril. Maka kalau begitu, orang yang ingin Khalilullah di dalam pelaksanaan ibadah puasanya, maka mesti sesibuk apapun pekerjaannya, apapun aktivitas yang dia kerjakan, membaca Al-Quran adalah bahagian dari syariat yang dibawa oleh Nabi. Terlihat sederhana, tapi itulah penentu kualitas kita menjadi hamba dan kekasih Allah atau bukan. Terakhir, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang bila mengerjakan ibadah puasa tetapi kemudian tidak menjaga ucapan-ucapannya, tidak menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dapat merusak ibadah-ibadah yang dia kerjakan dalam bulan Ramadan, maka menjadi tidak bernilai. Falaisa lillahi hajatun
maka tidak ada keperluan bagi Allah terhadap puasa yang mereka kerjakan. Maka semestinya orang yang berpuasa ingin memperoleh Khalilullah, dia jaga ucapannya, dia jaga jempolnya dari men-share sesuatu yang tidak bermakna secara agama. Mudah-mudahan Allah membimbing dan selalu memberikan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga seluruh syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW kepada kita, baik dalam kategori hukum wajib maupun amalan sunnah, dapat kita sempurnakan sebagaimana yang bisa diteladani dari Nabiuna Ibrahim alaihissalam yang diberikan gelar Khalilullah. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.